Puji Tuhan, selamat pagi saudara kasih Tuhan. Mari kita semua akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama angkat pujian. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kini Tuhan kami akan memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau pimpin kebaktian kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Bahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan dan kami alaskan di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan dulu. Saudara percaya Tuhan itu baik segalanya. Puji Tuhan. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian. Haleluya, aku memuji Tuhan. Haleluya.
pujian Yesus setia. Amin. kenyataan dalam perjalanan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau sudah banyak menolong kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat Allah. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara lagi bagi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kebenaran firman Allah benar-benar itu datang dari Engkau dan diteruskan melalui hamba-Mu, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Segala gangguan roh jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan biar kuasa-Mu saja yang berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami sudah berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Saudara-saudara, kita sudah masuk di bulan kedua, tidak terasa saudara ya, 2024 kita lewati dan kita masuk di 2025 bulan Januari. Bulan Desember kita mengadakan banyak kegiatan perihal kelahiran Yesus dan bahkan kita sambung dengan tahun baru. Dan sekarang kita sudah masuk di bulan kedua. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan akan hari-hari yang begitu cepat berlalu, maka ini adalah merupakan sesuatu yang juga diingatkan buat kita bahwa dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini, maka kita tahu bahwa Yesus tidak lama lagi akan kembali. Dan kita percaya hal ini pasti akan terjadi. Nah, untuk itu saudara-saudara, di hari-hari ini adalah merupakan hari-hari di mana kita mempersiapkan diri kita untuk bisa menyambut kedatangan Yesus, ya, untuk kembali ke dalam dunia ini. Kita akan kembali melihat kebenaran firman Allah. Kita masih tetap berbicara tentang kasih Allah. Namun saudara-saudara, di dalam setiap khotbah kita akan mengambil judul, ya, di dalamnya berbicara tentang kasih Allah, tetapi kita pun akan mengambil judul di dalam setiap ayat yang nanti kita akan pelajari bersama, dan dari situlah kemudian Tuhan berkarya di dalamnya. Saya percaya untuk dapat dikembangkan, sebab saya yakin kebenaran firman Allah itu bersumber dari Tuhan, dan itulah yang Tuhan percayakan untuk bisa kami dapat sampaikan kepada saudara-saudara. Dan untuk itu kita akan kembali melihat judul hari ini adalah kasih setia Tuhan. Kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Nah, saudara-saudara, ini adalah merupakan pernyataan dari pemazmur di mana dia mengungkapkan tentang kasih setia Tuhan. Dan kasih setia Tuhan itu dikatakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara, kalau kita memperhatikan bahwa kita sangat percaya bahwa Allah itu tidak ada yang dikatakan kapan Dia ada. Dia sudah ada, dan Dia sudah menyatakan apa yang menjadi kehendaknya dan rencananya untuk manusia dari awal sampai kekal. Ya, dari pertama, mulai dari perencanaan ini, saudara-saudara, sudah dimulai sebelum dunia dijadikan. Dan saya percaya di dalam rencana Allah ini, saudara,
itu juga sudah masuk di dalam rencananya, itu adalah kita yang ada pada saat ini. Rencana Allah adalah untuk menyelamatkan. Kalau kita mempelajari bahwa kita sebenarnya yang hidup sekarang ini mempunyai kekhususan, dikhususkan oleh karena kita, kemudian Allah memberikan anaknya yang tunggal itu. Jadi di akhir zaman ini atau kita yang ada sekarang ini adalah orang-orang yang begitu spesial di pemandangan Allah, dan itu semua sudah dirancangkan oleh Allah, sekali lagi, sebelum dunia dijadikan. Kalau kita memperhatikan, saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-7, apakah yang dikatakan di dalam ayat itu? Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Kalau kita belajar lebih dalam tentang hikmat Allah ini juga adalah berbicara tentang, kalau kami belajar di sekolah Alkitab, hikmat itu juga adalah belajar tentang kuasa Tuhan, tentang pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Dan itu sudah ada, dan itu yang akan dikatakan sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ya, bagi kemuliaan kita. Lalu kita melihat di dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayat ketiga sampai ayat yang ke-6. Kita masih belajar tentang sebelum dunia dijadikan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi saudara, dengan ilhaman Roh, Rasul Paulus berbicara tentang hal ini, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang tunduk di dalam kebenaran firman Allah kepada Allah, itu sudah jauh-jauh sebelum dunia dijadikan, itu sudah dirancangkan oleh Allah. Ya, supaya kita, tetapi saudara, kita harus perhatikan, rencana Allah itu bukan rencana abal-abal, bukan sekedar rencana lalu kemudian tidak ada aturan yang dia berikan. Ya, dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu enggak titik, tetapi koma. Artinya masih ada keselanjutannya, bahwa Dia sudah merencanakan kita sebelum dunia dijadikan, supaya apa saudara? Hidup, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di hadapan manusia kita boleh bersandiwara. Sampai ada lagu, di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Haleluya saudara. Di depan kita boleh memperlihatkan muka yang ceria, muka yang kayaknya suci, kudus, bersih. Tetapi siapa tahu yang di dalam hatinya ada apa. Tetapi saudara, kita melihat bahwa yang perlu kita perhatikan hidup kudus di hadapan Tuhan. Di sini kan
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Nah, kalau berbicara di hadapan Tuhan, saudara, siapa yang mau menyembunyikan apa yang di dalam hati seseorang? Ada haleluya, saudara? Itu memang sih seringkali itu terpancar di wajah. Apa yang dihatikan itu terpancar di wajah. Apalagi kalau sedang misalnya berkhotbah tentang menyinggung hal ini, itu bisa kelihatan muncul di wajah. Tapi puji Tuhan sih, wajah-wajah di sini wajah-wajah yang apa, saudara? Saudara, ini penting. Saudara harus ingat tadi bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Tetapi pemilihan Tuhan itu harus dibarengi, harus disertai dengan kekudusan dan tidak bercacat di hadapannya. Ayat yang kelima. Dalam kasih, kita lihat saudara, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Karena Dia yang memilih kita, saudara ya. Tetapi Tuhan juga memberikan aturan yang supaya orang percaya yang dipilihnya ini mengikuti akan kebenaran, mengikuti akan perintahnya. Ayat yang ke-6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya, di dalam Yesus yang dikasihi oleh Allah. Puji Tuhan. Nah, berbicara tentang sebelum dunia dijadikan, di dalam Kejadian 1 ayat 1 kita melihat di sana, saudara, semuanya itu sudah dirancangkan oleh Allah. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara, sekali lagi berbicara tentang rencana Allah yang sebelum dunia, berarti sebelum dunia ini atau bumi ini diciptakan, Allah sudah merencanakan orang yang percaya kepada Dia, dan orang-orang yang percaya kepada Dia itu harus hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita memperhatikan, saudara, bahwa apa yang Tuhan inginkan dan harapan Allah dalam kehidupan manusia dan bahkan semua yang ada di dalam dunia ini. Kita tahu bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Kita pun diciptakan oleh Allah. Fasilitas yang ada, baik pohon, buah yang ada di kebun, di hutan, ikan yang ada di laut, semuanya itu diciptakan oleh Allah. Dan kita ini harus perlu menyadari akan hal ini, bahwa semua yang Tuhan sediakan tujuannya agar supaya manusia itu bisa menikmatinya sesuai dengan kasih karunia Allah. Nah, di dalam Mazmur 33 ayat yang kelima, ini adalah merupakan puji-pujian dari Raja Daud kepada Allah. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah itu semua diberikan oleh Allah karena kasih setia Tuhan itu. Sehingga dikatakan bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Jadi kita dapat menikmati berkat Allah di dalam kehidupan kita, di dalam percaya kita, dalam perjalanan hidup kita ini,
itu semua karena kasih setia Tuhan loh saudara. Apa yang ada yang berani katakan, oh itu karena saya pinter, makanya saya bisa cari nafkah dan sekarang saya jadi kaya. Oh semuanya karena saya belajar, saya punya pendidikan yang tinggi sehingga saya bisa mencari nafkah. Saya mendaftar pekerjaan dan saya langsung diterima dan saya bisa mengembangkan semua yang saya miliki. Berani nggak, saudara? Kalau kita berbicara tentang ayat ini, maka kita perlu mengakui bahwa semua yang ada di dalam dunia ini itu semua adalah kasih karunia Tuhan, termasuk pekerjaan kita, termasuk usaha kita, termasuk pengetahuan yang kita miliki. Ada haleluya saudara. Sehingga kita tidak ada waktu, tidak ada kepentingan untuk bisa kita merebut sesuatu yang berasal dari Tuhan. Sebab pengakuan itu sangat penting saudara. Untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sangat penting. Mengakui bahwa semua berkat itu dari Tuhan itu sangat penting. Sehingga saudara, kan kalau kita tahu itu berkat dari Tuhan, maka kita tidak diatur oleh berkat itu. Karena Tuhan mengizinkan itu dalam kehidupan kita untuk kita alami, untuk kita nikmati, kita jalani. Tetapi ada yang Tuhan berikan kepada kita supaya seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sampai ada ayat yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Nah itu kan, karena Tuhan tahu bahwa harta itu juga adalah kasih karunia Tuhan. Karena bumi ini penuh dengan kasih karunia Tuhan, jadi semua yang kita alami sekarang adalah kasih karunia Tuhan, termasuk keselamatan. Amin. Itu kan keselamatan kasih karunia Tuhan loh saudara, yang paling nomor satu. Dan kita perlu mengingat bahwa semua itu adalah kemurahan Tuhan. Di dalam Mazmur 89 ayat 2, aku hendak, saya langsung membaca saja ya di ayat 2. Ini kan ayat 1 dan 2 tapi disambung. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dan mulutku turun-temurun. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan. Jadi saudara, makanya kan di dalam pujian itu ada di dalamnya kuasa Tuhan, di dalamnya meninggikan Tuhan, di dalamnya berkat Tuhan. Kan ada nyanyian, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Nah itulah yang dilakukan oleh Raja Daud. Karena dia merasa bahwa di dalam kehidupan daripada Raja Daud semata-mata adalah hanya karena kasih karunia Tuhan. Dia diangkat menjadi raja pun adalah kasih karunia Tuhan. Dia tidak dihitung kok. Papa mamanya juga tidak menghitung dia sebagai seorang yang mau dipilih oleh Tuhan. Saya sudah pernah katakan, kemungkinan besar ini memang tidak dicatat. Tetapi mereka kan sudah tahu bahwa Samuel akan datang untuk memilih, berkunjung ke keluarga ini, memilih salah satu di antara anak-anak dari Isai ini akan menjadi raja. Kedatangan daripada Samuel pun mereka sudah tahu ini kan satu penghormatan, ini penghargaan seorang nabi yang datang mengunjungi satu keluarga. Lalu kemungkinan besar, ini kemungkinan besar memang tidak dicatat. Mereka kan pasti kongko-kongko dong keluarga ini, ngobrol. Baru mungkin papanya bilang kepada Daud, kamu kesana aja, pergi ke ladang.
Jagalah itu kambing domba di sana. Ini ada yang mau datang nih, orang terhormat, seorang nabi. Itu kemungkinan memang tidak dicatat sih saudara ya. Terbukti bahwa semuanya sudah dipilih, ya ternyata Daud menjaga kambing domba. Siapa kira-kira yang menyuruh dia? Dan kira-kira seperti itu ya. Nah ini saudara, orang yang disepelekan, orang yang tidak dianggap, kalau Tuhan mendidik hati seseorang itu, Tuhan akan mengangkat. Bukan hanya sekedar diangkat. Oh Daud, kamu nanti diangkat jadi ini di satu perusahaannya begini. Kamu akan diangkat menjadi RT atau RW. Enggak saudara. Dari penjaga kambing domba, dari gembala kambing domba, diangkat menjadi raja. Tetapi pada waktu dia dilantik menjadi raja, dia belum langsung menjabat raja, saudara. Masih ada proses-proses yang harus dia lalui. Kalau tidak salah 5 tahun kemudian, baru betul-betul dia ditetapkan menjadi raja orang Israel. Jadi saya yakin saudara, kita semua sudah ada di dalam rencana Tuhan yang baik. Tetapi kalau sekarang kita belum mendapatkan, ingat bahwa kemungkinan besar itu mungkin seperti Raja Daud yang masih diproses waktu itu. Dan tepat pada waktu Tuhan, kalau itu sudah waktu Tuhan, Tuhan akan menetapkan. Kalau Tuhan yang menetapkan, tidak ada yang bisa mengganggu lagi. Dan ini menjadi satu keyakinan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Makanya saya suka katakan saudara, bukan tidak mungkin, karena kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyerah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, jemaat di sini mungkin 2-3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan ada yang sudah jadi konglomerat, siapa yang tahu? Tetapi semuanya itu kan dinilai oleh Allah, dilihat oleh Allah, dilihat ketundukan kita kepada Allah. Dapatkah kita melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan? Tuhan juga mengangkatkan Raja Daud, diangkat itu nggak asal-asalan, itu sudah dilihat oleh Tuhan dan itu sudah direncanakan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Tetapi juga saudara, rencana Allah itu harus sesuai dengan keinginan hati Allah, dan orang yang dia rencanakan itu mengikuti hidup kudus. Enggak asal-asalan juga saudara. Dan kita mau belajar untuk melakukan kehendak Allah, supaya saya sendiri belajar dan masih belajar sampai sekarang untuk menjalankan kehendak Allah, untuk melakukan kehendak Allah. Saya suka menghayal. Orang menghayal itu kan nggak punya utang kepada orang lain, betul nggak saudara? Terserah kita mau menghayal apa, tetapi memang dibatasi. Saya suka menghayal, tapi saya tidak perlu kasih tahu sama saudara. Itu hanya saya dengan Tuhan yang tahu. Itu cuma hayalanku. Saya cuma bilang, oh Tuhan. Tapi kan ada ayat yang jangan engkau memikirkan sesuatu yang lebih tinggi. Makanya saya tidak kasih tahu kepada saudara apa yang saya hayalkan. Nanti saudara pikir nanti orang ini melewati batas daripada firman kan? Tetapi saya dengan Tuhan saja yang tahu. Itu khayalan saya. Saya menghayal itu tinggi-tinggi banget loh saudara. Benar. Nanti kalau sudah terwujud, nanti saya kasih tahu kepada saudara. Puji Tuhan. Ada haleluya saudara. Dan saya belajar, makanya saya suka katakan saudara, sesuatu yang misalnya itu adalah merupakan kebaikan, kalau itu untuk kebaikan dan itu sesuai dengan firman, lakukan. Dan saya belajar, bahkan saya merenungkan Tuhan,
Apakah kekurangan saya dulu ada enggak yang saya belum merubah? Itu perlu loh saudara. Kalau tidak dirubah, itu akan menggerogoti kita. Mungkin sekarang belum, tapi nanti, benar loh saudara, itu akan mengikuti kita. Saya berdoa loh saudara, Tuhan kira-kira apa dosa saya atau kekurangan saya, utang saya sama Tuhan yang kayaknya belum saya sadari, walaupun sekarang saya masih banyak kekurangan. Tapi saya mau belajar untuk menghilangkan itu, pasti dengan pertolongan Tuhan. Saya sendiri nggak bisa saudara. Siapa yang bisa melepaskan kita dari keinginan daging yang begitu luar biasa? Tidak ada selain Tuhan. Dan semuanya Tuhan tahu. Tuhan tahu hati saya. Dan saya percaya saudara, kalau saya punya kerinduan, Tuhan akan memampukan saya, ya, untuk mencari jalan yang terbaik. Yesaya 63 ayat yang ke-7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Pengakuan daripada seorang Yesaya, dia dapat mengatakan bahwa aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Saudara, dia melakukan akan semuanya itu sesuai dengan apa yang dia terima dari Tuhan. Yang dia tidak terima dari Tuhan, kalau itu sesuatu yang tidak mampu dia lakukan, dia nggak lakukan. Nah itu saudara. Jadi Yesaya mengungkapkan bahwa dia akan melakukan kasih setia Tuhan. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Memang dia mengaitkan dengan bangsa Israel, tetapi saya percaya saudara bahwa yang dilakukan oleh Yesaya, dia pertimbangkan dengan sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan dan apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Apa yang Tuhan sudah karuniakan dia kerjakan, dia kerjakan. Yang tidak bisa dia kerjakan tidak usah. Kan kita juga saudara punya batas-batas yang Tuhan berikan. Talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, kerjakan itu, kembangkan itu. Itu saja. Jangan dilebih-lebihkan. Kalau lebih daripada itu berarti sudah sesuai dengan keinginan kita. Amin saudara. Oh saya mau berbuat ini, Pak. Sebenarnya itu bukan bagian kita. Ya udah, berarti sudah bukan firman. Kan firman Tuhan bilang, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari siapa? Jahat. Jadi ukuran yang Tuhan berikan kepada kita, itu saja yang harus kita lakukan. Walaupun kita di dalam pelayanan loh saudara, walaupun kita di dalam gereja. Coba kalau seandainya kita melayani, tetapi yang menonjol itu adalah daging. Daging itu berasal dari mana? Daging itu kan seolah-olah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Keinginan daging, keinginan dunia. Coba puji Tuhan kita di sini saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita gereja kecil, tetapi kita belajar untuk melakukan sesuatu pelayanan itu sesuai dengan kebenaran firman. Tetapi maaf, nah, ceritain yang lain deh jadinya. Di luar sana terlalu banyak gereja yang tampil dalam pelayanan asal-asalan. Kostumnya asal-asalan. Di mana rasa hormat itu kepada Allah?
Maleakhi katakan, di mana hormatmu kalau engkau menyebut aku Bapa? Di mana hormatmu sebagai anak kepada orang tua? Ada loh di Maleakhi. Jadi seolah-olah dalam melaksanakan pelayanan, oh yang penting banyak orang. Sebenarnya saudara, maaf kata, seharusnya gereja yang menjadi berkat buat orang lain. Tetapi sekarang keadaan yang ada di dunia diadopsi untuk masuk di gereja demi kepentingan jasmani, demi kepentingan materi. Daripada mereka pergi ke diskotik, lebih baik kita gereja jadikan banyak lampu, pernak-pernik dan lain sebagainya. Kan itu saudara. Jadi dunia diadopsi untuk masuk gereja. Makanya saya sekali lagi katakan bahwa walaupun kita kecil, tetapi kita ambil adopsi dari kebenaran firman Allah dan kita terapkan supaya kita menjadi terang buat dunia ini, bukan dunia yang masuk ke kita dan mau menguasai ibadah kita. Tidak apa-apa saudara. Makanya saya katakan, walaupun hanya 2-3 orang, saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan percayakan. Apa saya mau mengeluh? Tidak bisa. Baru Tuhan dia, kamu Jenny banyak kekurangan atau seperti itu kira-kira ya. Makanya saya katakan saudara, di rapat kemarin juga, bentuklah kita dulu, dari kita aja dulu, supaya dari kita ini betul-betul. Karena jangan-jangan saudara, mudah-mudahan tidak ada, dari kita sendiri orang lain takut datang di gereja karena dia, katanya dia orang gereja, tapi kok begitu? Nah gitu. Jadi kita dulu yang terbentuk. Kalau saya yakin kalau kita sudah terbentuk, maka orang lain juga akan menilai kok, wah luar biasa itu gereja. Walaupun kecil, masuk gang lagi, tetapi puji Tuhan, kan enak dengarnya. Sudah masuk gang lalu kemudian orang-orangnya nggak jadi berkat. Tapi puji Tuhan, kita semua jadi berkat. Amin. Ada hadirin saudara. Dan itu pasti akan terpancar kepada orang lain. Makanya harus ada perbedaan. Orang yang benar dan orang yang tidak benar. Orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Harus ada perbedaan. Jangan kelihatan sama. Dunia begini, orang percaya juga begitu. Kita belajar sama-sama saudara ya. Puji Tuhan. Menyangkut ibadah kita saudara, kita tahu bahwa sekali lagi kita sudah direncanakan oleh Allah. Ya, kasih setia Tuhan itu sebelum dunia dijadikan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Kita perhatikan baik-baik akan ayat ini dan kita bisa renungkan ya bersama. Setiap saat kita renungkan akan ayat ini, bagaimana caranya kita menghadap Tuhan. Ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ada banyak ibadah-ibadah yang mau menyenangkan hati manusia, mau menyenangkan hati pendeta, mau menyenangkan hati jiwa-jiwa baru, tetapi mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak berkenan kepadanya. Jadi kita tinggal memilih ibadah yang sebenarnya itu bagaimana.
yang dikatakan karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, artinya kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima kerajaan sorga yang tidak bisa diganggu gugat lagi oleh siapapun juga. Maka dari itu saudara dikatakan marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Ada banyak sekali lagi orang yang ingin supaya supaya berkenan kepada pendeta, berkenan kepada orang lain. Walaupun cara-cara yang tidak berkenan kepada Allah dilakukan, yang penting berkenan, yang penting senang dengan orang, dengan manusia. Banyak yang suka lakukan itu. Tapi puji Tuhan sih di sini nggak ada yang berani ngaku. Puji Tuhan, Tuhan mengadakan hal-hal yang luar biasa buat kita. Amin, saudara. Ya, dengan hormat dan takut. Tadi saya singgung, kalau engkau memanggil aku Bapa, di mana hormatmu sebagai anak? Itu ada di Maleakhi. Kan kita saudara menghormati orang tua. Siapa di sini yang tidak menghormati orang tua? Saudara, saya mau katakan, saya sangat sayang sekali kepada mama saya. Papa saya sudah meninggal. Setiap hari saya ambil keputusan untuk menghubungi mama saya. Walaupun seringkali saudara, karena dia tidur, saya telepon ke kakak saya. Cuma kasih lihat muka aja, lagi tidur. Udah senang saya. Menyenangkan hati orang tua. Dan dengan saya memperhatikan orang tua seperti itu, saya juga belajar untuk tunduk di hadapan Tuhan. Saya tidak perlu ungkapkan bagaimana cara saya untuk menghadap Tuhan. Nanti saudara bilang sombong atau bagaimana, tidak perlu. Tetapi Tuhan tahu hati saya di hadapan Tuhan. Karena saya berpikir saudara, orang tua saja saya harus lakukan setiap hari. Walaupun hanya mungkin ada 5 detik, kalau misalnya ngomong ya ada yang cukup lama. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Dan saya berusaha untuk setiap saat saya ada di dalam kehendak Tuhan. Karena yang dikatakan karena saya sudah diselamatkan, maka saya harus mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat. Makanya saya katakan pada rapat yang kemarin, kalau mau pelayanan jangan pakai catch. Karena image-nya kan beda saudara ya. Catch itu untuk apa? Kan untuk santai, jalan-jalan. Nah ini kita mau menghadap Allah, ini kita mau beribadah kepada Tuhan, harus dengan rasa hormat. Ada haleluya saudara? Harus ada rasa hormat dan takut. Takut apa di sini saudara? Sebenarnya di dalam pengertian yang lain juga takut itu adalah hormat. Tetapi juga saudara takut jangan sampai salah memposisikan diri. Dalam ibadah jangan sampai salah memposisikan diri. Saya bilang sih untuk yang pelayan-pelayan yang kemarin ya, saudara-saudara juga jemaat bolehlah mengikuti. Amin. Ada haleluya saudara. Supaya dengan apa yang Tuhan inginkan kita belajar. Karena kita kan mau mencapai targetnya Tuhan untuk menjadi sempurna. Sama seperti Yesus. Orang yang disingkirkan, orang percaya yang disingkirkan kepada belantara adalah orang yang disempurnakan sehingga dia tidak masuk dalam penganiayaan antikris. Nah, kita belajar saudara.
Dari cara kita, dari sikap kita, berpakaian, kita perlihatkan kepada Tuhan. Amin. Hati kita teristimewa. Walaupun saudara mungkin kalau di jalan, saudara mungkin bawa motor, tidak apa, saudara di sana, saudara pakai dulu celana panjang atau apa. Datang di sini kan ada kamar mandi di belakang situ, ada 2. Ganti di sana. Kalau yang jauh-jauh, semuanya pada tegang. Ada haleluya, ada haleluya saudara. Dan kita perlu belajar bersama supaya sekali lagi, mungkin di depan orang lain atau di belakang juga orang mengatakan kita jemaat kecil, gereja kecil, tidak apa-apa. Bersyukur saja kepada Tuhan. Dan kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan percayalah saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ingat, kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi Tuhan inginkan supaya kita hidup apa? Kudus. Puji Tuhan. Kita belajar, semuanya kita belajar. Saya juga belajar kok saudara. Karena orang yang sudah nggak mau belajar, itu berarti sudah mentok. Tetapi kita semua yang masih diizinkan oleh Tuhan untuk ada sekarang ini, kita semua belajar. Apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kebenaran firman Allah, lakukan. Supaya kita juga akan mendapatkan sesuatu perhatian khusus, kan kemuliaan kita akan alami saudara. Kalau misalnya kita dipuji saja oleh teman kita, kita udah rasa senang, benar nggak saudara? Wah, kamu ganteng, kamu cantik, kita udah rasa senang. Apalagi kalau Tuhan yang memuliakan kita. Kalau Tuhan yang memuliakan kita, itu sangat-sangat luar biasa. Dan ada waktunya Tuhan untuk memuliakan kita. Mungkin sekarang kita belum dimuliakan karena masih ada proses-proses yang harus kita lalui. Jalani saja. Kalau itu diizinkan Tuhan, pasti untuk kebaikan. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita naikkan pujian Sejauh Timur dari Barat. Dan saya mengundang pelayan perjamuan berada di depan. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Kau ke dalam dunia
Ingatkan terus kepada kami bahwa kasih setia Tuhan itu sudah Tuhan rencanakan, Tuhan berikan sebelum dunia dijadikan. Tuhan, biar kami tetap ada di dalamnya. Tolong kami, kuatkan kami, berikan hikmat kebijaksanaan untuk diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menanggapi apa yang menjadi keinginan Tuhan, supaya kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ingatkan kami kalau kami melakukan pelanggaran, kalau kami melakukan kesalahan. Jamah kami, jamah hati kami ya Tuhan. Dan tolong kami untuk kami diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk keluar dari ikatan roh jahat, ikatan-ikatan yang tidak sejalan dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan karena apa yang kami inginkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dan kalau pada kesempatan ini lagi kami boleh dapat bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan ini, Tuhan ampuni segala dosa dan kekurangan kelemahan kami. Inilah makanan dan minuman yang sesungguhnya yang Engkau karuniakan kepada kami, yang Engkau berikan kepada kami, karena kami percaya, kami mempunyai keyakinan bilur-bilur Yesus mengandung kuasa yang luar biasa, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup menguatkan, yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Dan bahkan kalau ada dosa, kalau ada kekurangan, darah Yesus sanggup menyucikan dan menguduskan kami. Dan itulah yang kami yakini Tuhan kerjakan pada saat ini. Itulah sebabnya Tuhan melayakkan kami untuk menerima perjamuan ini, supaya di dalamnya kami dapat merasakan dan menikmati. Di dalam perjamuan ini ada kuasa yang luar biasa, yang pasti kami akan alami perkembangan, pertumbuhan iman di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih kepada surga. Khususnya kami hamba-hamba-Mu, layakkan kami untuk melayani perjamuan ini. Sucikan dan kuduskan kami, karena kami pun ingin diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut perjamuan ini dengan pengucapan syukur. Haleluya. Silakan duduk. Kau ingat lagi
setia Tuhan selalu ada untuk kami. Dan kami semua yang ada pada saat ini dijangkau oleh kasih setia Tuhan itu. Kami percaya ketika kami meyakini kasih setia Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kami, perkara-perkara besar Tuhan akan nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan layakkan kami untuk menerima perjamuan ini. Terpujilah nama Tuhan. Kita mengangkat roti dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mengangkat cawan minuman dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan iman mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Tuhan
Izinkan Roh Kudus menjangkau saudara. Buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu. Haleluya, Rohmu bekerja. Jangkau umatmu Tuhan. Roh Kudus jangkau kami. Haleluya, haleluya. Ada mujizat Allah terjadi. Imani perjamuan Tuhan dapat mengadakan mujizat yang besar. Haleluya, imani sesuai dengan kebenaran. Haleluya, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilurnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik, engkau baik, engkau baik. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu, dan kami percaya kami yang makan dan minum dengan iman akan kebenaran firman Allah, maka mujizat Allah terjadi dalam hidup kami. Tuhan memberi jawaban yang pasti bagi kami. Yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus oleh bilur-bilurnya yang luar biasa. Bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan segala sakit penyakit apapun dalam nama Yesus. Saudara terima kesembuhan ilahi dari Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan oleh Tuhan. Yang menghadapi masalah dan jalan keluar yang terbaik. Karena Yesus adalah jawaban yang pasti bagi kami semua. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu yang mengingatnya betapa Engkau begitu baik. Kasih setia-Mu Engkau karuniakan kepada kami. Engkau merancangkan hal-hal yang indah bagi kami. Dan izinkan Roh Kudus bekerja, memampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam kesucian dan kekudusan-Mu, hidup tanpa celah di hadapan-Mu, sehingga berkat-berkat Allah mengalir di dalam kehidupan kami. Kami diberkati dengan Engkau luar biasa. Kami percaya tidak sia-sia ibadah kami di mana Engkau hadir dan memberkati kami dengan perkara-perkara rohani. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersuka cita dan kami terima semua berkat-berkat rohani dengan penuh ucapan syukur kepadamu.
Hamba-Mu yang sudah melayani kami, Tuhan pakai dia dengan heran. Urapan baru ada atas hidupnya, kekuatan, kesehatan Tuhan karuniakan, agar rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu dinyatakan dan dia dapat bagikan bagi kami semua jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih, kami terima firman-Mu, kami terima tubuh dan darah-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah ini. Kita nyanyikan doa yang kepada Bapak-Bapak. Buat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami yakin Engkau sudah memberkati ibadah kami. Hamba-Hamba-Mu Engkau sudah memberkati, bahkan korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami, segala sesuatu yang dapat kami kerjakan dan lakukan. Kami sangat percaya semuanya dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tolong kami, berikan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kami dapat beraktivitas. Dan kami yakin bersama dengan Tuhan kami diberkati. Saudara-saudara kami, keluarga jemaat yang tidak bersama dengan kami, kalau mereka dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, Tuhan lawatan-Mu ada dalam hidup mereka. Jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dan mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan. Bangsa negara pemerintah yang ada di Indonesia diberkati oleh Tuhan, dipulihkan bahkan diselamatkan oleh Tuhan. Pemerintah diberikan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Sebentar kami kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan menemukan iman, percaya, keyakinan kita semua, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Dengan pengucapan syukur, kami pulang dengan berkat-berkat rohani dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.